Kutha cilik sing ning Pantura Pemalang, Petarukan kelingan mesti kelingan. Awan bengi akeh wong padha dodolan, dodol jajan sing ana nang Petarukan. Dalam proses menggelar sebuah acara ini tentunya kan tidak mudah, Pak. Ini kalau orang mengatakan sampai berdarah-darah, dibayangkan kan itu 12.000 tempe. Itu melibatkan berapa pelaku, Pak? Begini, Pak. Kemarin untuk acara kemarin untuk produksi sejumlah segitu banyak, kita melibatkan produsen tempe ada sekitar 16, Pak. 16 pelaku Produsen. Nah, jadi produsen itu masing-masing kita pengen, karena UMKM, Pak, mengangkat UMKM harus pengennya semuanya kita libatkan yang ada di Kelurahan Petarukan. Kita harus melestarikan itu, Pak, harus mengangkat UMKM itu tentang produksi tempe. Begitu. di sini di Kelurahan Petarukan sendiri saya itu melihat bahwa tempe godong tuwo itu sejak kapan, Pak Haji? Yang saat ini kan saya mungkin bertemu panjenengan sebagai tokoh ya, artinya ya tokoh, siap. pelaku atau apalah ya yang tahu tentang tempe sejarah atau histori dari tempe godong tuwo ini. Bisa sedikit Pak Haji diceritakan, Pak? Jadi kalau mengenai tempe godong dowo itu memang khas Kelurahan Petarukan, Pak. Sementara ini hanya ada di Kelurahan Petarukan. Dan untuk historisnya adalah tempe godong itu pada tahun 70-an itu sudah ada. Sudah dari dulu, Pak? Sudah dari dulu, tinggal kita sampai sekarang itu harus bisa melestarikan. Dan kebetulan saya dulu pada sekitar tahun 85 saya juga pernah jadi produsen tempe. Pedagang, pembuat? Produsen dan pembuat juga dijual sendiri, pernah. Saya sendiri pernah jadi pelaku. Walaupun itu bukan sebuah tempe, tapi walaupun tempe godong, tapi teman-teman juga banyak yang tempe godong juga. Begitu. Berpikir juga bahwa tempe godong dowo yang ada di Kelurahan Petarukan itu perlu sekali untuk dimunculkan. Maksudnya dimunculkan Dalam arti semakin masyarakat tahu karena hanya ada di Petarukan gitu. artinya gini, Pak. Kalau tempe pada umumnya masyarakat kan sudah tahu, Pak ya. Ya. Nah, di sini yang membuat uniknya itu tempe godong dowo. Kenapa dikatakan tempe godong dowo? Apakah memang ini harus tampil lain dari yang lain atau cara buatnya itu beda atau yang lainnya, Pak? Kalau jenis tempe godong sendiri kan kalau pelaku pembuat tempe itu kan ada kedelai itu harus dikupas dulu atau langsung direndam atau bagaimana, Pak? Jadi begini, Pak. Pertama setelah kita punya delay, kita siapkan delay. Delay itu direbus, Pak. Oh, direbus dulu, Pak. Direbus, perebusan itu tidak cuma 1 jam, Pak. Berapa jam itu, Pak? Bisa paling cepat 3 jam, Pak. 3 jam. Paling cepat 3 jam sampai 4 jam. Tergantung dari apa itu kompor atau bahannya pakai kayu seperti itu, Pak. Kan masih ada yang pakai kayu, masih ada yang pakai kompor gitu, Pak. Jadi direbus setelah matang, betul-betul matang, itu nanti kita rendam. Habis direbus terus direndam. Iya, rendam itu direndam dengan air dingin. Dengan air dingin. Iya. Kenapa? Es ya, Pak? Bukan, air dingin. Dengan tempe ukuran segitu panjangnya, kita dari para produsen udah katakan mengukur. Belum, Pak. Nah, Jadi yang perlu saya tanyakan, itu mulai dari proses awal kan membeli bahan Ya. untuk biji kedelai. Ya. Jadi ini memang untuk ada spesifik nggak, Pak? Dari bentuk kedelai sendiri apa dari apa bagaimana, Pak? Apa harus dikhususkan sendiri, Pak? Jadi gini, kedelai yang untuk tempe ini kedelai yang sudah standar di pasaran wilayah kita. Produsen tidak sulit lah untuk mencari kedelai. Kedelai di sini belinya rata-rata ya satu jenis, Pak. Satu jenis. Nah,
kedelai yang sudah ada di pasaran kita. Kenapa direndam? Itu biar mengasam, Pak. Jadi kedelai itu rasanya asam, karena kalau tidak asam tidak muncul jamur nantinya. Biar tidak terlalu asam, biar tidak terlalu kecut, bahasa sini kan kecut, Pak. Itu setelah asam kita cuci, Pak. Cuci itu namanya ana sing nang kene didedek bahasane. Ada yang ngomong ngeriek. Dedek dan ngeriek itu adalah pencucian kedelai yang sudah direbus prosesnya. Tidak perlu hilang semua. Kulit hilang semua juga pancingan jamurnya juga lamban, Pak. Oh, gitu ya. Gitu, Pak. Berkaitan. Iya, karena kulit itu suhunya makin membantu gitu, suhu panasnya, Pak. Gitu. Setelah direndam, dicuci, baru dikemas, Pak, atau dicetak. Oh, dicetak di Iya. ini tempat. Iya, di tempat pakai daun. Pakai daun, langsung ditaruh. Daun itu ya. Setelah pakai daun itu dikasih ragi, Pak. Oh, ada. Ragi itu adalah sebuah biang jamur. Jadi tanpa itu nggak mungkin bisa. Oh, nggak bisa ya. Lah ragi apabila di musim kemarau harus lebih sedikit. Tapi kalau di musim penghujan harus lebih banyak. Oh, itu pengaruhnya gimana, Pak? Oh, Gini, Pak. Kenapa? Kalau terlalu panas di tempe itu jamurnya cepat hitam nantinya, Pak. Cepat sekali untuk menjadi jamur prosesnya. Tetapi kalau musim hujan harus semakin banyak untuk membantu prosesnya lebih cepat menjamur. Lah setelah diproses dicetak sekarang, lusa baru matang, lusa baru bisa dijual, Pak. Jadi makan waktu 4 hari, Pak. Jadi itunya dari mana, Pak? Oh, sampai kepikiran ya. Di samping di situ ada lainnya. Muncul tempe atau tahu atau enggak tahu atau enggak rebung atau yang lainnya, Pak. Munculnya itu tempe. Sementara varian tempe itu kan sebenarnya bermacam-macam. Ada yang tempe yang biasa, yang kotak, yang tadi panjenengan katakan segitiga atau apa, kan banyak variannya. Kenapa muncul kan? Begitu. Nah, ini bicara dengan tadi tempe bukan jajan dan lauk pauk saja. Ada nggak rencana inovasi yang di situ bahwa tempe ini kan tidak digodok atau dibuat yang lainnya kecuali goreng. Ada nggak rencana inovasi yang nanti tempe ini bisa ditopping varian rasa, misalkan ada rasa gurih, manis atau yang lainnya? Ada nggak wacana ke situ, Pak? Sebetulnya itu bisa sekali, mudah sekali. Hanya keberanian bagi penjual itu belum mencoba, Pak. Sejauh ini, Pak, dalam perjalanannya tempe godong ini di Jakarta, pastinya kan mendapat sambutan besar baik di masyarakat sini sendiri atau luar daerah, bahkan dengan kemarin mendapat rekor itu kan branding informasinya kan sudah mendunia. Kira-kira ada nggak, Pak, pesan yang bisa disampaikan panjenengan selaku tokoh, tentunya saya anggap ini tokoh yang pelaku, yang Pernah jadi pelaku. pelaku yang membuat bahkan memproduksi disebut tempe godong. Unik bagi saya atau mungkin masyarakat lainnya dengan nama tempe godong. Tempe godong Towo ini sekarang sudah mendapat predikat rekor muri tanggal 12 Februari 2023. Jadi tempe godong Towo yang ada di Kelurahan Pekarangan ini identik dengan tempe godong Towo yang dibalut dengan daun pisang sepanjang 20 cm. Dan daun pisang ini keterangan tidak sembarang godong, artinya ada pohon pisang tertentu yang untuk membungkus tempe godong Towo ini. Di antara nama godong pisang ini itu semacam godong gedang kelutuk atau daun pisang kelutuk. Satunya daun pisang kepok.
kenapa pakai godong tertentu? Itu memang mengandung aroma dan memunculkan rasa dari senyawa hasil olahan dalam proses tempe tersebut. Dan tempe ini memang dibuat identik dengan agak tipis. Adapun godongnya memang agak tebal. Kalau daun-daun yang lain itu mungkin tipis. Kalau ini daunnya lebih tebal, sehingga untuk membentuk tempe godong Towo ini dengan konturnya itu cocok dengan Pak. Dan yang lebih penting adalah aromanya. Ini aroma godong, aroma daun tersebut itu senyawa dengan hasil tempe itu. Yang perlu masyarakat ketahui bahwa di sinilah tempat awal mula bahwa tempe godong ini memasuki rekor produk lokal dunia di Jalan Garuda, Kelurahan Pekarukan. Dari saya, Rohim Nakasi, di program Tilik Desa. Salam Tilik Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.